Yang paling gokil ya, yang paling gokil adalah dengan RAM yang paling tinggi 16/512, harganya itu di sekitar 6 juta lebih, di bawah 7 juta. Hai Sobat Amazing, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di video kali ini saya mau membahas satu buah produk baru, yaitu head unit Android dengan spek tertinggi saat ini di tempat kita. Bahkan ini pertama kalinya saya mau membongkar satu buah head unit Android dengan RAM 16/512. Nah, tempat syuting kali ini di tempat yang berbeda. Kalau kalian biasanya melihat tempat yang sangat besar, sekarang lebih besar lagi. Biasanya sempit ya. Ini terlihat gede, yaitu berada di manakah? Ini ada di Nikitoya Coffee. Nah, sering saya sebutkan, Nikitoya Coffee ini adalah di bawah naungan tim Amazing Group yang menaungi Nikitoya Coffee, Niki Spot, Niki Car Wash, Niki Frozen, dan Niki Kebab, dan juga terakhir adalah Niki Fishing. Dan yang pasti di sebuah pegunungan yang sebetulnya itu bisa dibilang langka dan tergolong unik. Oke, langsung aja. Ini adalah satu buah head unit produk dari Akai. Nah, kalau kita bicara merek ya, saat ini bermunculan berbagai brand global zaman dulu seperti Nakamichi, ada Sansui, dan ada Asuka, ada Mirai. Ini muncul merek Akai. Jadi teman-teman yang main audionya sudah lebih dari 20 tahun pasti dulu pernah mendengar. Walaupun merek Akai ini lebih dikenalnya adalah sebagai produk home audio. Nah, kali ini diluncurkan di Car Audio. Nah, yang paling gokil ya, yang paling gokil adalah dengan RAM yang paling tinggi 16/512, dan ini spek Androidnya sudah sangat tinggi, yaitu menggunakan versi Android 14. Nah, biasanya masih di bawah versi handphone, karena di Car Audio bukan perangkat handphone ya, jadi beda. Nah, secara bentuk ini juga tampil beda karena memiliki packaging yang sangat istimewa, berbentuk layaknya sebuah koper. Tuh, atau mungkin hand tool ya. Kalau kalian beli bor listrik itu biasanya yang agak branded menggunakan packaging seperti ini. Nah, ini juga ada tentengannya seperti ini. Jadi kita mau unboxing, dan kalau memungkinkan nanti kita mau tes kualitas layarnya seperti apa ya. Kita langsung ke produk detail, saya kasih lihat slide produknya dulu. Oke ya, tadi sudah diperlihatkan beberapa sisi packagingnya. Saat ini saya mau langsung buka aja. Oke, ini ada knob-nya di sini. Nah, begitu dibuka, langsung terlihat ada pelindung bagian layar, satu buah busa, dan di bagian atas satu dus ya, dipisah nih. Saya keluarkan dulu. Dan di bagian dalam, ini langsung bentuk head unitnya. Masih dibungkus rapat. Terus kita cek lagi apakah masih ada barang. Nah, habis tuh. Packagingnya bagus banget ya. Keren ini. Kayak kotak perhiasan. Oke, kita pinggirin dulu. Saya letakkan di bawah. Kita kuliti dulu ya, isinya seperti apa. Ini ada beberapa perangkat di bagian dalam. Kita keluarkan semua. Buku-buku, oke, udah kosong. Ada kartu garansi dari Akai. Ini adalah kartu garansi dan ada manual book ya. Buku panduannya cukup bagus ya, berwarna. Kita pinggirin lagi, dan ini ada bracket. Nggak usah saya bahas, saya pinggirin juga. Nah, ini dia nih. Sudah include rear kamera, ada di dalam packaging. Ini saya baru tahu ya. Berarti sudah
free kamera. Kita keluarkan. Banyak banget ini. Tuh. Isinya seabrek. Nah, ini ada beberapa perangkat lagi selain kamera, ada baut-baut untuk bagian pemasangan ke frame-nya biasanya. Lalu ada RCA, ada kabel supply, ada kabel SIM card ya. Nah, untuk SIM card saya belum tahu apakah bisa langsung diaktifkan atau tidak. Nanti saya mau cari tahu di mungkin video berikut kita bahas, mungkin kita cobain ya. Lalu berikutnya ada kabel USB. USB-nya ini ada dua ya, ada dua kabel, ada dua port, dan ini bagian dari kamera konektor. Ini ada RCA-nya untuk kamera, input kamera, dan ini untuk konektor kamera agar lebih panjang. Terus ini ada antena ya, antena mungkin penguat untuk 4G ini, untuk 4G, dan ini ada RCA lagi untuk TVR input dan juga TVL input. Jadi ada video inputnya ya. Nah, ini untuk penguat GPS-nya. Nah, ini peralatannya tergolong banyak ya, karena meliputi ada kamera mundurnya, lalu ada 4G, ada 2 USB, ada penghubung untuk kamera mundur. Nah, secara produk saya melihatnya cukup baik ya, sangat diperhitungkan. Di antaranya jack nih, coba di zoom sedikit ke sini. Ini jacknya ini menggunakan bahan yang dibuat menggunakan sejenis seng atau alum, ya kelihatannya alum, dan di grafil, ya di laser. Jadi kode untuk subwoofer R, subwoofer L, atau RCA front left, front right, rear right, rear left, itu semuanya sudah model yang cukup baik. Jadi berbeda dengan produk yang lainnya. Nah, untuk perangkat ini tidak perlu saya bahas detail lagi. Saya penasaran dengan body head unitnya langsung. Nah, ini dia. Nah, begitu kita melihat ke bagian belakang, yang paling menonjol adalah ada extra fan. Jadi extra fan ini sudah ditanam di paling tengah dengan posisi yang lebih menonjol agar memiliki ruang yang lebih baik, karena biasanya terlalu maksa saya melihatnya. Nah, yang paling beda juga di bagian belakang ini ada input atau output, saya kurang tahu, ini adalah HDMI ya, diperbesar di bagian sini ada HDMI input, dan ini ada jack warna ini keterangannya adalah koaksial ya, coax nih. Ini ada koaksialnya, dan juga di sebelahnya ada optical. Nah, ini penting nih. Saya baru melihat ada head unit yang memiliki koaksial, HDMI, dan juga ada optical. Nah, ini benar-benar sesuatu yang tampil beda. Kalau dari sisi jack RCA tadi, pernik-perniknya bentuknya sama ya, dengan warna yang putih ini kecil-kecil. Ini adalah USB RCA, dan juga ada colokan yang lain-lain seperti antena. Nah, ini penguat 4G-nya. Nah, ini secara bodi bagian belakang sangat baik. Kita melihat bagian depan ya. Bagian depan kita mungkin mau ke led plastiknya dulu ya, soalnya nggak enak dilihatnya tuh. Ini plastik lapisan paling depan, lalu ada lagi di bagian dalam. Tuh. Ada bagian dalam. Ya, saya kembalikan dulu. Nah, ini secara tampilan bodi itu masih mirip-mirip, hanya perbedaan fitur di belakangnya serta bodi yang lebih tebal. Nah, apakah unboxing ini sudah jelas atau belum nih buat para penonton ya? Kita kadang butuh masukan. Yang paling penting adalah isi dalam dan perlengkapannya. Jadi biar lebih detail saya kasih slide produk dalamnya dulu. Oke, itu bagian dari slide dalamnya. Sekarang saya mau coba nyalakan biar kalian semua bisa melihat tampilan cahayanya seperti apa, apakah menunya berubah total dari merek lain atau tidak. Ini sudah saya siapkan, kita tinggal colok ini aja ya. Hanya menghidupkan
tampilan layar ya, perlu diingat nih. Kita coba pasang kabel suplainya. Nah, untuk menghidupkan head unit seperti ini hanya butuh kabel grounding warna hitam, lalu satu lagi warna merah dan warna kuning. Nah, dua warna ini, satu ACC, satu B+, ya. Satu B+, satu ACC. Nah, kita sudah colok seperti ini. Nah, sudah langsung muncul Akai, ya. Saya mau ke LED dulu. Tampilan awalnya merah tuh. Ini merah apa bilangnya nih? Merah marun ya. Nah, ini udah masuk ke Android. Oke, ini sudah ready ya. Nah, coba kita lihat bareng-bareng. Ini tampilannya sedikit unik ya, agak mewah menurut saya. Dari bagian tampilan seolah-olah animasi mobilnya ada beberapa background di belakang. Nah, kita tekan layar utama, sangat cepat. Kita geser. Oke, layarnya tergolong oke ya, stabil banget. Nah, ini di bagian tampilan sudah sangat enak disentuh dan ada hal-hal yang jarang saya lihat ya. Jadi pembagiannya ada manual, ada kipas CPU, ada kalender ya, saya belum coba pelajari. Lalu ada Vota, ini apaan? Vota, kalau AUK sudah umum, model mobil bisa dipilih. Lalu ada File Explorer ya, Explorer. Lalu ada pengaturan layar sebagai, ini lucu juga ya, ada bahasa Inggrisnya ya, ada File Explorer gitu kan, tapi ada pengaturan layar sebagai, ada screensaver-nya, ada untuk gambar, ada mirroring ya. Ini informasi mobil asli, mungkin dia bisa colok ke OBD mungkin ya. Nah, ini tampilannya sedikit berbeda. Lalu tampilan kamera 360 derajat, coba kita cek. Nah, ini seperti ini. Apakah kita bisa, tidak ada sinyal karena ini belum ada input gambarnya ya. Mungkin tuh. Tulisannya begitu. Kita hanya bisa close karena belum dicolok inputnya. Ini dia nih. Belum. Karena belum ada. Ini udah nih. Nah, ini seperti ini tampilan layar. Coba kita cek lagi. Ya, ini animasinya ya. Oke juga. Nah, ini banyak banget menu yang belum pernah saya lihat ya. Ada buat catatan, ada adjust tampilan, mungkin buat mengatur tampilannya. Oke, kita kembali lagi. Ada top file. Nah, ini umum lah ya, ada YouTube, ada CarPlay. Nah, ini secara tampilan layar ya, menurut saya tampil beda dengan cahaya yang tergolong adem, tapi saya belum bisa mengetes suaranya karena tidak menyiapkan perangkat speaker dan juga bukan bagian dari instalasi pemasangan di dalam mobil. Jadi kalau kalian mau tahu nanti kualitas secara detail sesungguhnya seperti apa, karena ini benar-benar di luar ekspektasi saya kalau saat ini sudah dikeluarkan Android dengan RAM yang sangat besar. Sesi terakhir ini yang paling tidak masuk akal menurut saya adalah soal harga. Karena di head unit merek lain yang saya tahu dan yang kita jual dengan Android RAM 12/512 itu di harga 12 jutaan. Ini gokil banget karena bisa dibilang hanya setengah harga. Nah, kalau kalian percaya atau tidak, saya itu sampai terbengong-bengong ya, terkejut lah mendengar harga yang bisa dibilang di luar bayangan. Harganya itu di sekitar 6 juta lebih, di bawah 7 juta. Nah, realnya berapa? Nanti di video berikut sekaligus saya mau coba testing ya, pemasangan di dalam mobil. Baru saya akan bedah, worth it atau tidak. Karena ini pertama kalinya meluncurkan head unit, RAM-nya paling unggul, harganya paling gokil, paling murah. Nah, ini yang menarik untuk unboxing di video kali ini. Pokoknya buat kalian yang merasa penasaran, kepingin tahu kualitas dengan harga yang murah, tunggu aja di video tim imaging berikutnya. Ya, jadi sampai di sini dulu. Kalau kalian penasaran dengan head unit ini atau penasaran dengan tempat kita bikin video ini, saya ulangi lagi. Ini adalah Nikitoya Coffee, adanya di Desa Jembangan, Kecamatan Unggelan, Kabupaten Banjarnegara, yang sering saya pakai lagunya untuk tes denger.
Ya, terima kasih, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Amazing Boss.